Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika gerakanmu menjadikan dunia ini perubahan, maka bergeraklah untuk merubah dunia ini, karena dengan adanya suatu gerakan pasti ada perubahan. Dan kita sebagai manusia pasti sebagai khalifah fil ardh itu tentunya harus melakukan perubahan kepada dunia, khususnya untuk memperbaiki dunia. Jadi saya Muhammad Husain Ekal dengan NIM 2119259 ingin mengkaji suatu tema yang dimana tema ini sebuah presentasi yang kemarin, yaitu kedudukan orang tua, khususnya untuk kedudukan orang tua, bersyukur dengan adanya orang tua. Kita sebagai manusia itu sejatinya bagaimana sih? Kita sebagai manusia seharusnya mampu bersyukur. Tapi terkadang yang namanya manusia mau diberi segunung emas, pasti akan minta 2 gunung emas. Dan lalu kira-kira kita sebagai manusia itu kapan sih bisa bersyukur? Nah, disinilah tempat dan disinilah waktunya untuk menanamkan rasa syukur kepada peserta didik, yang dimana peserta didik sebagai agen of change, agen perubahan yang akan melanjutkan regenerasi dari kita tersendiri. Jadi pentingnya menanamkan rasa syukur di peserta didik itu sangat penting. Dan untuk topik yang ingin saya unggah ya, di sini akhir-akhir ini di Indonesia khususnya itu banyak sekali kejadian orang yang durhaka, anak yang durhaka kepada orang tua. Dan di situ pasti rasa syukur dengan adanya orang tua itu di anak tersebut pasti belum tertanam. Karena ketika seorang anak sudah berbakti kepada orang tua, itu sudah ada rasa syukur kepada dengan adanya orang tua. Tetapi ketika ada anak yang durhaka bahkan membunuh orang tua, itu pasti akan bisa dikatakan mereka itu belum tertanam rasa syukur. Jadi syukur itu apa sih? Nah, perlu kita kaji tersendiri itu syukur itu apa. Kalau secara singkatnya, syukur itu adalah rasa atau sifat sifat terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ketika kita diberi suatu kenikmatan kepada Allah, itu pasti kita harus bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah sudah diberi kenikmatan yang sedemikian, dan kenikmatan sedemikian pun kita harus benar-benar memanfaatkan dengan baik, dengan menjadikan orang tua itu kita lebih berbakti. Jadi bersyukur kepada orang tua pun itu berbakti kepada orang tua ya, lebih tepatnya berbakti kepada orang tua itu merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah, kepada nikmat yang diberikan Allah. Karena pada dasarnya orang tua itu fondasi kita. Kita lahir di dunia ini langsung ketemu dengan orang tua. Jadi untuk solusi ketika banyak anak-anak, banyak kasus anak-anak yang durhaka kepada orang tua, itu solusinya memberikan suatu solusi, ya, memberikan peta konsep lebih tepatnya, supaya memberantas kekerasan, supaya memberantas adanya kedurhakaan kepada orang tua. Kita harus membuat peta konsep, yang dimana peta konsep tersebut ada sebuah penelitian analisis sosial di daerah tersebut. Setelah ada analisis sosial, kita cari solusinya. Ketika kita cari solusinya, ternyata kebanyakan di tempat tersebut, kenapa kok anak-anaknya banyak yang durhaka, itu lalu kita berikan solusi dan sosialisasi. Di sini sosialisasi itu sangat penting, dengan adanya metode dakwah, metode pamflet maupun yang lain. Itu juga merupakan solusi dengan adanya mengurangi kedurhakaan anak kepada orang tua. Dan di sini saya ingin membacakan dalil-dalil untuk menguat supaya kita tambah bersyukur dengan adanya orang tua. Di sini bisa saya
bacakannya untuk surat Al-Luqman ayat 13 sampai 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu li abnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la dzulmun 'adzim. Wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anil shkurli wa liwalidayka ilayya masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa asahibuhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Di sini pada dasarnya di surat Al-Luqman ini itu menerangkan ketika kita bersyukur dengan adanya orang tua, kita harus berbakti kepada orang tua. Ketika kita berbakti kepada orang tua pun kita harus memperhatikan apa yang diperintah. Kita harus mengedepankan mana yang benar, mana yang salah. Mungkin cukup itu dari saya. Untuk kata-kata terakhir dari saya untuk berpesan kepada anak-anak supaya berbakti kepada orang tua, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi ketika kita sebagai manusia itu harus memberi manfaat kepada orang lain. Ketika kita memberi manfaat orang lain, pasti kita harus memberi manfaat kepada orang tua, karena kita dilahirkan karena orang tua dan dibesarkan karena orang tua. Mungkin cukup itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.